Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kurikulum PKN yang berlaku di SD. Sebelum memulai diskusi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Rega Pahlevi Tampunan sebagai moderator dan teman saya Ramazili Taharahap sebagai penyaji. Baiklah, saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Kurikulum yang berlaku di SD. A. Pengertian kurikulum PKN. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum diartikan sebagai susunan mata pelajaran. Kurikulum mengandung 4 dimensi yang saling berhubungan, yaitu 1. Kurikulum sebagai ide, 2. Kurikulum sebagai rencana tertulis, 3. Kurikulum sebagai kegiatan, 4. Kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum PKN adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu, untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam menggapai isu-isu kewarganegaraan. B. Konsep dasar kurikulum di SD. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menggapai isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Berintegrasi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Ruang lingkup PKN di SD. Dalam BSNP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. B. Norma, hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. C. Hak asasi manusia, yaitu hak dalam kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. D. Kebutuhan warga negara, yaitu hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat,
kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Konstitusi negara yaitu proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kekuasaan dan politik yaitu pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pemersatuan dalam masyarakat demokrasi. Pancasila, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Globalisasi, yaitu globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Yang kedua, prinsip penyajian kurikulum PKN di SD. Prinsip penyajian dalam PKN menurut Abdul Aziz Wahab 2022 ayat 28 ada 4, yaitu dari mudah ke sukar, B. dari sederhana ke rumit, C. dari yang bersifat konkret ke abstrak, D. dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih jauh. 3. Pengembangan kurikulum PKN di SD. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu berpusat pada potensi, B. beragam dan terpadu, C. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, D. relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkeseimbangan, F. belajar sepanjang hayat, G. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, C. standar kompetensi dan kompetensi dasar PKN di SD. Standar kompetensi adalah kualitas kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menuliskan standar kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau SK dan KD. B. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi dan operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang disajikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan. Contoh, standar kompetensi menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Kompetensi dasarnya yaitu 1.2 menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. 1.3 yaitu memberikan contoh. Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di lingkungan sekolah.
1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Contoh yang kedua, standar kompetensinya yaitu membiasakan tertib di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah, dan